Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara muslimin, pemimpin di tengah keluarga dan masyarakat juga umat, usikum wa nafsi, saya mewasiatkan Anda dan saya sendiri bitaqwallahi wa ta'atihi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, la'allakum turhamun. Takwa yang ingin Khatib pesankan pada kesempatan ini adalah takwa dalam rangka menyambut bulan mulia, bulan suci Ramadan. Dan itu juga yang menjadi tema besar pada khutbah Jumat di Aqal Islamic Center pada hari ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah dan para sahabat, apa yang beliau dan mereka lakukan menjelang bulan suci Ramadan? Para sahabat dan generasi salaf dan generasi setelah salaf, yakni para tabi'in, selalu merindukan kedatangan Ramadan. Mereka senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan, tadarruan, warajaan. Mereka selalu berdoa agar diberi Allah kesempatan menemui Ramadan lagi sejak 6 bulan sebelum tiba Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah bergelora jiwa mereka. Lorong waktu Ramadan yang 6 bulan bagi mereka terasa dekat. Kenapa? Karena begitu pekanya batin mereka mendeteksi kesucian-kesucian. Sementara kalbu yang lalai, bahkan seminggu lagi bulan suci Ramadan, masih tertarik dengan gravitasi fata morgana dunia. Sidang Jumat rahimakumullah. Kapan kita mulai Ramadan? Khatib ingin katakan, sampai sekarang Indonesia masih memiliki kelemahan mendasar dalam soal kepemimpinan. Tetapi lebih baik menyalakan lilin daripada mendamprat kegelapan. Muhammadiyah mungkin memulainya 19 malam sudah tarawih, sehingga 20 pada hari Jumat sudah mulai saum. Dasar Muhammadiyah kuat karena hisab dan ru'yah ilmiah. Berdasarkan perhitungan dan penglihatan ilmiah, pada tanggal 20 sudah masuk bulan suci Ramadan. Kemungkinan besar NU dan beberapa ormas lainnya bersama Departemen Agama memutuskan pada tanggal 20 malam baru tarawih, sehingga tanggal 21 baru mulai Ramadan. Pertanyaannya, sebagai rakyat, sebagai umat, kita pilih yang mana? Saya Khatib sebagai pribadi dan saudara-saudara di Aqal Islamic Center memilih pada tanggal 21 kita mulai saum. Alasan kami, saum ini masuk kategori ibadah sosial yang juga menuntut kepemimpinan publik. Muhammadiyah memang tidak melihat Departemen Agama sebagai ulil amri minkum, pemimpin dari kalangan kalian. Saya pikir itu adalah pendapat yang juga bisa diterima. Kami memilih untuk puasa pada tanggal itu karena
insya Allah pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau di sana sini ada intrik politik, wallahu a'lam, kami tidak ingin mencampuri urusan hati seseorang. Biarlah bertanggung jawabnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi warga Muhammadiyah yang mengikuti saum pada tanggal 20, juga Anda harus berpegang kepada dalil. Karena yang penting dalam ibadah adalah qul hatu burhanakum, bukan ikut-ikutan. Prinsip dalam beribadah adalah datangkan bukti dalil kalian jika kalian adalah benar. Kepada bapak-bapak kepala rumah tangga, ini menjadi ajang pembuktian apakah Anda seorang kepala rumah tangga yang kuat atau lemah. Salah kalau ada suami tanggal 20 sementara istri tanggal 21, kemudian anak menjadi tidak jelas. Ini termasuk ibadah yang membutuhkan tingkat kepemimpinan sosial yang baik. Karenanya, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga tegaskan kepada keluarga besarnya. Sehingga nanti ketika Idul Fitri pun bisa bersamaan. Sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi, jangan mendaprat kegelapan. Mari kita membawa keterangan walau itu hanya secercah cahaya. Silakan pilih, tetapi qul hatu burhanakum, datangkan bukti kalian dengan argumentasi dalil yang jelas. Sidang Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika menjelang bulan suci Ramadan juga diikuti oleh para tabi'in seperti misalnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, sering meminta izin kepada para sahabatnya setelah pengajian untuk mempelajari bagaimana sahabat-sahabat Imam Malik dan sahabat-sahabat Rasulullah dalam memanage kehidupannya di bulan suci Ramadan. Menarik sekali. Bagi yang ingin meningkatkan kualitas Ramadannya tidak seperti tahun lalu, karena kebanyakan kita itu rutinitas sekali. Ibadahnya tidak mengalami peningkatan signifikan, barangkali karena tidak mau belajar pada yang lain. Imam Malik bisa menjadi teladan bagi kita semua. Menjadi kebiasaan Imam Malik rahimahullah bertanya kepada orang-orang yang saleh, saudaraku, bagaimana cara Anda memanage kehidupan di bulan suci Ramadan? Saya kira jamaah Jum'ah perlu belajar banyak dengan orang-orang saleh. Baca gaya hidup mereka di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 poin yang ingin saya pesankan di sini yang harus dipersiapkan menjelang bulan suci Ramadan. 1. Persiapan intelektual. Jangan sampai Anda memasuki bulan suci Ramadan, Anda belum punya ilmu dan belum membaca kitab fikih bab saum. Bahaya Anda. Orang yang belum belajar ilmu agama tentang sebuah bisnis, kemungkinan besar bisnisnya haram. Belum punya ilmu muamalah, langsung ikut MLM, kemungkinan besar penghasilannya haram. Belum tahu ilmu jadi polisi, langsung daftar jadi polisi, kemungkinan besar penghasilannya bisa kacau. Pentingnya ilmu muamalah selain ilmu ibadah. Banyak sekali di antara kita tiba-tiba menjadi pebisnis X, belum tahu ilmu muamalahnya, penghasilannya haram, pekerjaannya menjadi sia-sia. Menjadi dokter, pelajari dulu ilmu muamalah menjadi seorang dokter, agar tidak salah ilmunya dan tidak memakan yang haram dari penghasilan yang haram. Begitu juga memasuki bulan suci Ramadan, mestinya bukan cuma bab saum yang dibaca, bab zakat fitrah dan zakat mal buat para bapak-bapak, agar hidup Anda menjadi penuh berkah, penuh kesucian. Kalau perlu, belajari juga bab Lailatul Qadar. Ulang lagi bab salat. Ini ilmu-ilmu penting yang harus kita miliki di bulan suci Ramadan kalau ingin meningkat. Yang kedua, persiapan emosional. Pada kondisi lapar dan haus,
emosi seseorang cenderung labil. Coba perhatikan. Karena lapar, karena haus, orang menghalalkan yang haram. Karena lapar, karena haus, orang membenarkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Padahal, kalau dia punya cerdas emosi, itu rasa lapar dan rasa haus ibarat temperatur pada sebuah mobil. Anda bisa bayangkan ketika temperatur mobil tidak berfungsi, mesin panas. Ketika sopir tidak tahu dan bahwa temperatur naik dan panas, mesin semakin panas, klep mesin akan meleleh, dan akibatnya oli akan menyembur keluar dan mesin pun mati. Kalau manusia tidak dikasih rasa lapar, tidak dikasih rasa haus, maka akan dehidrasi tubuhnya, kekurangan cairan, dan dia bakal sakit dan kemungkinan mati. Seharusnya ketika rasa haus datang, kita harus bersyukur kepada Allah karena temperatur badan masih aktif. Jadi orang yang emosinya itu stabil, maka akan bersyukur di kala haus. Begitu pula di kala lapar. Tapi coba lihat, orang berani melakukan kekejaman apa saja gara-gara haus dan gara-gara lapar. Maka perlu persiapan emosi di sini. Terutama emosi dalam mengendalikan syahwat. Ma'la bin Fadl berkata, dulu sahabat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sejak 6 bulan sebelum masuk Ramadan, agar Allah sampaikan umur mereka ke bulan yang penuh berkah itu. Para sahabat dulu sering berdoa seperti ini, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dalam keadaan selamat. Ya Allah, selamatkan aku saat Ramadan. Ya Allah, selamatkan amal ibadahku di dalamnya sehingga menjadi ibadah yang diterima. Persiapan mereka bukan cuma secara intelektual dan emosional, tetapi seperti doa-doa yang mereka lantunkan menunjukkan bahwa mereka juga melakukan persiapan spiritual. Sidang Jumat rahimakumullah. Persiapan spiritual yang paling efektif yang ingin saya sarankan di sini adalah coba kurangi daya tarik kita pada gravitasi dunia yang hanya berkisar pada tahta, harta, dan wanita. Jauhi syahwat-syahwat dunia ini. Ada yang lebih penting untuk kita cari. Ada kebutuhan yang lebih esensial untuk kita dapatkan di dalam hidup ini. Sidang Jumat, para pencari uang niscaya akan menjadi beruang. Tapi para pencari rahmat, wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Orang yang keluar rumah mencari rahmat Allah, maka baru saja dia keluar dengan kaki kirinya, maka sudah dapatkan rahmat Allah, belum mulai bekerja. Apa itu rahmatnya? Ketika dia keluar rumah dengan niat mendedikasikan ilmu, energi, skill yang Allah berikan untuk mencari ridhonya, lalu keluar dengan kaki kirinya dari rumahnya membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada 3 rahmat yang akan turun kepada mereka. Ketika dia membaca bismillah, maka datang malaikat yang diutus oleh Allah berkata, hudita, langkah kakimu akan ditunjukkan dengan jalan hidayah. Itu rahmat. Kalau dia membaca keluar rumah, membacanya adalah tawakkaltu ala Allah, maka malaikat yang lain diutus oleh Allah dan berkata kepada orang ini, kufita, apa yang kamu cari akan dicukupkan oleh Allah dan aku ditugaskan untuk itu, kata para malaikat. Kalau dia sempurnakan dengan membaca wala haula wala quwata illa billah, maka datang malaikat lain yang diutus oleh Allah dan berkata kepada orang itu, wuqita, kamu akan dijaga, diprotek. Ada triple rahmat yang didapatkan padahal dia belum mulai bekerja. Itulah orang-orang yang selalu menjaga spiritualitasnya. Sarapan paginya juga berbeda orang-orang yang spiritualitasnya kuat. Para pencari dunia, sarapan paginya paling hebat 4 sehat 5 sempurna. Tapi para peniti jalan spiritualitas, sarapan pagi pertamanya adalah salat subuh berjamaah. Sarapan pagi yang keduanya adalah zikir pagi.
Sarapan pagi yang ketiganya menyambut matahari terbit dengan sholat sunnah syuruk 2 rakaat yang digambarkan dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang melakukan 3 hal itu dalam hidupnya, dia dapat pahala umroh tanpa harus pergi ke Mekah. Ini riwayat yang sahih. Sidang Jumat rahimakumullah, para sahabat Nabi sangat serius, dan para tabi'in juga orang-orang yang saleh dalam menyambut Ramadan. Para sahabat sangat berharap dapat menjumpai Ramadan. Kenapa? Ada output apa yang mereka cari? Target apa yang ingin mereka dapatkan di bulan suci Ramadan? Agar mereka meraih semua janji dan tawaran Allah juga Rasulnya. Bagi orang-orang yang beriman, sesuatu yang paling pasti bukanlah apa yang terindra di depan matanya, bukan. Bagi dia yang paling pasti dan fakta adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya kalbu yang hidup yang bisa menatap bahwa yang paling pasti di dunia ini bukan apa yang ada dalam genggaman saya, bahwa yang bisa membayarkan utang dan kebutuhan saya bukanlah uang yang ada di dompet saya, bahkan di kantong saya, bukan. Yang paling bisa menjanjikan adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang paling pasti dalam kehidupan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karenanya ada 3 yang diharapkan oleh para sahabat dan orang-orang saleh menyambut Ramadan ini. 1, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. 2, maghfirah, ampunan Allah azza wa jalla. Yang 3 adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis tentang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah dhaif jiddan, jangan dipakai. Hadis bahwa 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar juga tidak sahih. Tetapi ada riwayat-riwayat lain yang senada yang membenarkan bahwa ada 3 keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Yang ingin saya tekankan pada khutbah Jumat kali ini adalah, mulai sekarang tancapkan di otak kiri, di otak repetitif manusia berulang-ulang, rahmat, 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 sehingga bisa menggeser THR, THR, THR. Orang-orang yang tidak persiapan bulan suci Ramadan habis untuk dunia. Belum lagi mulai bulan puasa berpikir duit untuk bisa pulang kampung, sehingga tertutup rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang rahmah, 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 rahmah. Dan ada lagi yang paling penting untuk kita cari di bulan suci Ramadan, maghfirah, 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 ampunan, ampunan, ampunan. Kalau perlu catat ensiklopedi amalan-amalan apa di bulan suci Ramadan yang harus saya kerjakan sejak sekarang, yang mendatangkan rahmat Allah, yang mendatangkan ampunan-ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari istighfar, bertobat, bersedekah, silaturrahim, tilawatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi isinya, menghafalkan ayat-ayatnya. Dan insya Allah bagi yang dekat di sekitar Tebet sini, di Akal Islamic Center menyediakan one stop service untuk Al-Quran, mulai dari membaca, mempelajari tajwid, tahsin dan tajwidnya, mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari ulumul Quran, menghafal Al-Quran, workshop tadabbur Quran, milih paket tahfidzul Quran, mulai dari paket juz amma, paket surat-surat tertentu. Ustadz-ustadz sudah menyiapkan di sini semua untuk kita semua. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk satu syiar, kalau ada yang paling penting untuk diprioritaskan di bulan suci Ramadan, Quran. Kalau Anda bertanya, untuk apa Allah ciptakan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lorong waktu suci yang bernama Ramadan itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quranul Karim. Sidang Jumat rahimakumullah, Imam Nawawi berkata begini, celakalah kaum Ramadaniyun, celakalah kaum Ramadaniyun. Apa itu Ramadaniyun? Adalah orang-orang yang mengingat Allahnya kalau di bulan suci Ramadan saja. Sebelum bulan suci Ramadan tidak ingat Allah, usai bulan suci Ramadan lupa lagi kepada Allah. Itu adalah orang Ramadaniyun, orang yang ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan. Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang saleh menjelang bulan suci Ramadan meningkat kesadarannya untuk mendekat kepada Allah, untuk mencontoh Rasulullah, untuk berjuang tegakkan agama Allah, la ilaha illallah. Itu memuncak semua di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW memuncak kedermawanannya di bulan suci Ramadan
dan terus memperbanyak mudarasah bersama Jibril. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan di bulan suci Ramadan 60 kali khatam Quran. Sedang jemaah rahimakumullah, Anda dan kita semua kelewatan kalau satu kali saja tidak khatam Quran. Adalah rugi kalau tidak membaca tafsirnya. Bersyukurlah sedang Jumat kalau diberi kekuatan oleh Allah untuk juga mau membaca terjemahannya dari awal sampai akhir. Karena dalam data kami di lapangan cuma 2% umat Islam yang pernah baca Quran sampai khatam terjemahan bahasa Indonesianya. Selebihnya umat Islam tidak faham Qurannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang Jumat rahimakumullah, karenanya gelorakan jiwa sambut Ramadan dari sekarang. Semoga Allah sampaikan usia kita sekali lagi. Mohonlah di setiap usai sholat kepada Allah, ya Allah, sampaikan usia kami ke Ramadan sekali lagi, agar kami dapatkan ampunan darimu ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat, kalau sudah punya persiapan yang mantap menghadapi Ramadan, saya ingin bantu di benak Anda kegiatan apa saja yang penting untuk kita persiapkan dari sekarang. Persiapan fisik, persiapan materi, persiapan waktu supaya agenda Ramadan berjalan lancar. Jangan seperti tahun lalu lagi hilang kesempatan. Apa yang wajib bagus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah tentunya berpuasa. Berpuasa yang bagaimana? Berpuasa yang karena Allah semata-mata. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Jangan sampai lewatkan salat tarawih dan qiyamul lail. Memang sebaik-baik salat sunnah adalah sendiri-sendiri, 2 rakaat di rumah. Tapi kalau Anda bukan tipe orang yang memang pandai otodidak, berjamaah untuk syiar Ramadan lebih baik. Tetapi jika Anda tipe orang yang bisa disiplin, maka sebaik-baik ibadah sunnah memang sendiri-sendiri. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan, Akal Islamic Center sudah menyiapkan ini semua dengan teman-teman yang punya kualitas terbaik menurut kami untuk bisa menjadi pembimbing kita di bulan suci Ramadan dan Tarawih. Yang ketiga, persiapan sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan serta mentadabburi isinya dan memahami kedalaman-kedalaman maknanya. Yang kelima, tetap duduk di dalam masjid sebaiknya hingga terbit matahari usai sholat subuh berjamaah, khususnya buat laki-laki tentunya. Yang keenam, luangkan waktu untuk i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan buat orang-orang yang sudah pensiun, yang tidak punya banyak kegiatan, contoh Rasulullah menjelang akhir hayatnya, Rasulullah itu malah 20 hari i'tikafnya diperbanyak di masjid. Insya Allah kami juga akan siapkan fasilitas supaya agak nyaman i'tikaf di sini. Yang ketujuh, perbanyaklah ibadah-ibadah berzikir, beristighfar, bertasbih. Yang kedelapan, bagi yang mampu, pergilah berumrah, karena orang yang berumrah di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasulullah SAW. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, manajemen waktu. Orang yang pandai memanage waktu adalah taharri Lailatul Qadar. Mempersiapkan diri sejak hari pertama, bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar terpilih menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh
Ini merupakan 10 program yang kami tawarkan. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan. Tapi kalau Anda bukan tipe yang sendiri-sendiri, cari teman, cari kelompok, cari regu, cari komunitas yang bisa saling mendukung dalam kegiatan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah wa ikhwanana fi Rohingya fi Myanmar wa ikhwanana fi Moro wa ikhwanana fi Patani wa ikhwanana fil Iraq wa ikhwanana fi Afghanistan wa fi kulli makan wa fi biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.